Perkenalkan, nama saya Alkuncis Mendreva dengan NIM 25230404003. Nah, pada video kali ini di sini saya akan mereview kembali atau mengulas mata pelajaran kami di Pancasila Dasar yang diampu oleh Bapak Restu Yandika Sakti Zenerato SHMH. Nah, pada judul yang pertama yang saya bahas itu Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, di dalam materi ini ada beberapa sumber-sumber Pancasila, yaitu Pancasila sebagai sumber historis, yang dimana Pancasila bersumber dari sejarah panjang bangsa Indonesia sebelum dan sesudah saat kemerdekaan. Kemudian nilai-nilai Pancasila itu telah hidup di dalam masyarakat Nusantara sejak lama, seperti ketuhanan, yang dimana ketuhanannya itu kepercayaan kepada Tuhan dalam berbagai agama dan kepercayaan lokal. Kemudian kemanusiaan, yakni sikap gotong royong, saling menolong dan saling menghormati sesama. Kemudian yaitu persatuan, yang dimana semangat kebersamaan antar suku dan kerajaan. Kemudian musyawarah, yang dimana tradisi rebuk desa masyarakat adat. Kemudian keadilan sosial, yang dimana pembagian hasil bersama dan kepedulian sosial. Secara formal, Pancasila dirumuskan melalui proses sejarah. Yang pertama yaitu sidang BPU PKI, di mana 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kemudian yang kedua pidato Soekarno, yang dimana yaitu 1 Juni 1945. Kemudian Piagam Jakarta, yang dimana 22 Juni 1945. Kemudian yang keempat ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, 18 Agustus 1945. Kemudian yang kedua yaitu Pancasila sebagai sosiologis, di mana Pancasila bersumber dari realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Nah, nilai-nilai Pancasila mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, yaitu suku, agama, dan budaya. Kemudian menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong, mengutamakan harmoni daripada konflik. Contoh penerapan sosiologis yaitu terdapat pada sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, mencerminkan kebutuhan masyarakat majemuk untuk hidup rukun. Kemudian sila keempat, kerakyatan, sesuai dengan budaya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Kemudian yaitu sila kelima, keadilan sosial, yang dimana mencerminkan harapan masyarakat terhadap kesejahteraan bersama. Kemudian yaitu makna sosiologis, yang dimana Pancasila lahir dari nilai-nilai yang benar-benar hidup dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Oke, kemudian yang ketiga itu sumber politis, yang dimana Pancasila menjadi dasar dalam kehidupan ketatanegaraan dan sistem politik Indonesia. Nah, Pancasila yaitu menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Dasar tahun 1945, menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, kemudian menjadi sumber dari segala hukum negara. Nah, di dalam kehidupan politik, demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, bukan liberal murni atau otoriter. Kemudian kekuasaan negara dijalankan berdasarkan nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Nah, makna politis, yang dimana Pancasila mengarahkan praktik politik agar tidak menyimpang dari nilai moral dan kepribadian bangsa. Kemudian masuk kita pada materi argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pengertian umum, dinamika Pancasila bukan Pancasila bersifat hidup dan berkembang, tapi menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya atau yang disebut hambatan. Kemudian yaitu tantangan Pancasila, berarti sebagai ancaman dan pengaruh negatif yang caplat melemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian jadi argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila adalah pendapat atau alasan logis yang menjelaskan bagaimana Pancasila tetap relevan, sekaligus bagaimana menghadapi tantangan agar tidak tergores oleh perubahan sosial, politik, dan budaya. Kemudian dinamika Pancasila sebagai ideologi negara,
pertama yaitu tidak bersifat statis atau kaku, tapi fleksibel dan kontekstual. Kemudian nilai-nilainya dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman, misalnya dalam demokrasi digital, globalisasi, ekonomi, dan HAM atau hak asasi manusia. Kemudian tetap menjadi pedoman moral, politik, dan hukum, meskipun bentuk penerapannya bisa berbeda dari masa ke masa. Kemudian tantangan Pancasila sebagai ideologi negara, di mana globalisasi dan budaya asing yang mengikis nasionalisme, kemudian radikalisme dan intoleransi yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan persatuan, kemudian krisis moral dan korupsi yang bermodal keadilan sosial, kemajuan teknologi informasi yang memunculkan disinformasi, alan perpecahan. Kemudian tujuan pembatasan di dalam mata kuliah Pancasila. Pertama yaitu dapat memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis. Kemudian mampu menganalisis isu-isu kebangsaan dan perspektif nilai-nilai Pancasila. Kemudian memiliki komitmen untuk mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Nah, kemudian masuk pada materi ketiga yaitu Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, yang dimana dimensi realita maknanya itu menunjukkan bahwa Pancasila bersumber dari atau berakar dari realitas hidup bangsa Indonesia. Artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bukan hasil pemikiran abstrak atau ritual ideologi asing, melainkan berasal dari pengalaman historis, budaya, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Contoh konkretnya yaitu tradisi musyawarah mufakat di desa mencerminkan sila keempat. Kemudian kebiasaan gotong royong dan tolong menolong mencerminkan sila kelima. Kemudian toleransi antar umat beragama menggambarkan sila pertama dan kedua. Nah, dimensi idealisme yang dimana menggambarkan bahwa Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan luhur yang ingin mewujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi arah dan kemudian yaitu dimensi idealisme, yang dimana idealisme ini menggambarkan bahwa Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan luhur yang ingin mewujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi arah dan pedoman normatif bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Kemudian persiapan keadilan sosial bagi kebijakan ekonomi nasional. Kemudian yaitu penegakan hak asasi manusia sebagai perwujudan nilai kemanusiaan. Selanjutnya yaitu pengembangan demokrasi Pancasila sebagai untuk kedaulatan rakyat. Kesimpulan dimensi idealisme Pancasila tidak hanya menggambarkan kenyataan, tetapi juga memberikan arah dan cita-cita bagi bangsa Indonesia untuk menjadikan masyarakat yang adil dan bermoral serta sejahtera. Kemudian dimensi fleksibilitas atau pengembangan makna umum dimensi. Dimensi ini menggambarkan atau menegaskan bahwa Pancasila bersifat terbuka, dinamis, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pancasila dapat dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai konteks baru tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. Contoh konkretnya yaitu sila keadilan sosial, yang dimana diterapkan dalam pemerataan akses internet dan pendidikan digital. Kemudian sila persatuan Indonesia, yang dimana diwujudkan dalam mengatasi polarisasi politik di media sosial. Kemudian sila kerakyatan diterapkan dalam partisipasi publik melalui demokrasi. Nah, kemudian masuk kita pada materi yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Nah, yang dimana Pancasila adalah dasar negara, ideologi negara Indonesia yang memuat nilai-nilai fundamental. Selain sebagai landasan konstitusi, Pancasila juga dapat dipahami sebagai sistem etika, yakni
pedoman moral bagi setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konsep Pancasila sebagai sistem etika, yang dimana sistem etika adalah kumpulan nilai, prinsip, dan norma yang menjadi pedoman perilaku manusia agar bertindak sesuai moral, adil, dan bertanggung jawab. Kemudian nilai-nilai etika pada sila, di mana sila pertama terdapat yaitu etika, toleransi, hormat beragama, dan spiritualitas. Contoh perilaku yaitu menghormati agama orang lain dan berdoa sesuai keyakinan. Kemudian pada sila kedua, etikanya yaitu hak asasi manusia atau HAM, keadilan, dan empati. Contoh nyatanya yaitu mendorong orang dalam kesulitan, menghargai pendapat orang lain. Kemudian sila ketiga, sistem etikanya yaitu solidaritas, kebersamaan, dan nasionalisme. Contoh nyatanya yaitu mengutamakan kepentingan bangsa daripada golongan. Kemudian pada sila keempat, sistem etikanya yaitu musyawarah, demokrasi, dan bijaksana. Contoh perilaku nyatanya yaitu menggambarkan pendapat orang, mendengarkan pendapat orang lain sebelum mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang kelima yaitu sistem etikanya keadilan sosial, kepedulian, dan pemerataan. Contoh perilaku nyatanya yaitu membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Kemudian alasan Pancasila disebut sebagai sistem etika. Nah, alasan yang pertamanya yaitu bersifat terpadu dan konsisten. Kelima sila membentuk satu kesatuan etika yang saling mendukung, bukan berdiri sendiri. Kemudian yang kedua, mengandung prinsip moral universal. Nilai Pancasila bersifat universal, relevan untuk semua kalangan dan situasi sosial. Kemudian yang ketiga, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu dapat menerapkan nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, maupun di luar masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu mendorong tindakan bertanggung jawab. Pancasila menekankan tanggung jawab sosial, sehingga setiap tindakan harus mempertimbangkan kepentingan orang lain. Nah, kemudian yang kelima, menjadi sumber inspirasi karakter. Nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan dasar pendidikan karakter, menumbuhkan jujur, disiplin, toleransi, dan peduli terhadap sosial. Nah, sekian saja video saya ini, dan jika ada kekurangan atau kesalahan kata mohon untuk dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya Allah.